Pemain timnas Indonesia Eliana Renders akhirnya mengklarifikasi tudingan yang menyebut bahwa dirinya merasa tidak bahagia karena jarang mendapatkan kesempatan bermain dari Sinteyong. Eliana memang menjadi salah satu amunisi naturalisasi timnas Indonesia yang kesulitan mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong dalam beberapa pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik pun mulai memunculkan pertanyaan besar terhadap Sinteyong di balik keputusannya itu. Mereka mempertanyakan alasan di balik kebijakan Sinteyong yang memarkir Eliana Renders dalam beberapa laga terakhir. Akibatnya muncul banyak spekulasi di kalangan fans, termasuk salah satunya soal perasaan kecewa Eliana Renders yang tak mendapatkan kesempatan dari Sinteyong meski sudah menjalani proses naturalisasi. Belakangan ini pemain asal klub Liga Belanda PSV Zwolle itu pun menyampaikan klarifikasi atas spekulasi tersebut. Dia menjawab satu pertanyaan besar yang membuat fansnya berasa sangat penasaran. Dalam sebuah video yang diunggah oleh staf official timnas Indonesia di akun TikTok @sandiprasetya29, Eliana membeberkan perasaannya kepada para fans yang merasa khawatir dengan kondisinya. Semua orang bahagia karena mereka bilang saya bahagia. Karena sekarang ini semua orang berpikir bahwa saya merasa sedih karena saya tidak masuk seleksi timnas Indonesia. Jadi saya merasa senang karena kalian senang, kata Eliana dalam video tersebut. Ya, Eliana Renders tentu butuh kerja keras yang lebih ekstra untuk mendapatkan kepercayaan dari Sinteyong, sehingga bisa memperoleh kesempatan bermain pada laga timnas Indonesia berikutnya. Dia masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kualitasnya, sebab laga terbaru skuad Garuda akan berlangsung pada medio Maret 2025 saat menghadapi Australia dan juga Bahrain. Pelatih Bahrain Dragan Talajik meminta anak asuhnya harus siap hadapi laga sulit usai gagal menang lawan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahrain gagal menang di detik-detik akhir lawan Australia pada Selasa 19 November 2024 malam. Gol Kusini Yengki di injury time babak kedua membuat skor berakhir 2-2. Usai laga ini Bahrain bakal menghadapi laga sulit. Tim asuhan Dragan Talajik bakal bertandang ke markas Jepang dan juga timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 20 dan juga 25 Maret 2025. Bahrain jelas harus mewaspadai dua negara tersebut. Jepang jadi tim terkuat di grup C dan juga tinggal butuh satu kemenangan lagi untuk mengamankan tiket lolos. Tentu Samurai Biru bakal habis-habisan meraih 3 poin demi tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara timnas Indonesia sukses bangkit di waktu yang tepat. Skuad Garuda sukses menang di laga terakhir lawan Arab Saudi di kandang sendiri. Laga di kandang sendiri bakal jadi tantangan tersendiri untuk anak asuh Dragan Talajik. Ya, Dragan Talajik meminta anak asuhnya untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berat. Kami harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi laga berikutnya, ujar Talajik dari Instagram Bahrain FA. Setiap laga jadi laga yang sulit. Dua lawan Jepang dan Indonesia akan sangat sulit. Namun pemain sudah siap untuk hal itu, ujarnya. Ya, meskipun sulit, Talajik mengaku anak asuhnya sudah siap untuk mengarahkan segala kemampuan terbaiknya demi nama negara. Para pemain siap bekerja keras untuk nama negara. Bahrain belum menyerah untuk mengejar tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik, ujar Talajik. Kami akan bertarung demi negara ini. Kami akan berusaha, bekerja keras, dan bersiap dengan baik, kata Talajik. Justin Hubner buka suara soal mendapatkan kartu merah saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menang atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Jumat 19 November 2024 malam. Dua gol timnas Indonesia dilesakan oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan juga 57. Pada laga itu, timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-89. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning kedua yang otomatis berubah kartu merah pada menit tersebut dan juga harus mandi lebih cepat. Pemain Wolverhampton itu mendapatkan kartu kuning pertama pada menit ke-24. Mereka menjelek-jelekan nama saya, jadi saya harus memberi mereka pertunjukan, kata Justin Hubner dalam unggahan Instagramnya Rabu 20 November 2024. Saya benar-benar bangga dengan semua kerja keras dari tim dan dukungan dari semua orang. Tentang kartu merah, bagian dari pekerjaan, ujarnya.
Ya, sejumlah pemain timnas Indonesia merespon klarifikasi Justin Hubner lewat kolom komentar. Martin Paes dan juga Rizky Ridho membalas dengan menyebut Justin Hubner memiliki aura red card. Aura red card, tulis Martin Paes dengan membubuhkan emotikon hati. Aura red card, tulis Rizky Ridho dengan menyematkan emotikon mencium dengan hembusan hati. Sementara itu Rafael Strike juga turut memberikan komentar, jagal beraksi lagi, tulis Rafael Strike. Sementara itu timnas Indonesia saat ini naik ke posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Di atas timnas Indonesia ada Australia di posisi kedua dengan 7 poin. Lalu Jepang di puncak klasemen dengan 16 poin. Di bawah timnas Indonesia ada Arab Saudi dengan 6 poin, Bahrain 6 poin, dan China 6 poin. Bek timnas Indonesia Miss Wilgers diisukan bakal meninggalkan FC20. Kabar tersebut disampaikan oleh agen Yeltsin Sarika kepada Football International dikutip dari 20 Insight. Seperti yang diketahui, Miss Wilgers masih memiliki kontrak sampai 2026 bersama FC20. Bek 23 tahun tersebut punya nilai pasar sebesar 10 juta euro menurut Transfermarkt. Meskipun begitu, kabar dirinya bakal pergi dari klub tersebut terus berhembus kencang. Yeltsin mengaku ada minat dari beberapa klub Liga Spanyol dan juga Italia. Sang agen tersebut mengaku bahwa Miss Wilgers juga masih membuka pintu ke klub-klub top Liga Belanda. Ada minat dari Spanyol dan Italia, ujar Sarika saat diwawancara oleh Football International pada Kamis 21 November 2024. Transfer ke luar negeri tentu saja merupakan sebuah pilihan, tetapi saya pikir Miss tidak akan segera menutup pintu ada klub-klub Belanda. Mereka juga sedang mengincarnya, lanjut Sarika. Salah satu klub top Liga Belanda yang dikabarkan mengincar Miss Wilgers adalah Feyenoord Rotterdam. Meski begitu, belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan perwakilan pemain. Menyelesaikan musim 2024-25 dengan FC20 masih jadi pilihan utama bagi Miss Wilgers. Sudah ada beberapa pembicaraan dengan klub yang berminat. Pembicaraan itu kadang-kadang dihidupkan kembali, tutur Yeltsin. Tetapi belum ada kemajuan. Masih terlalu dini, menyelesaikan musim ini di FC20 adalah skenario terbaik. Tetapi Anda tidak perlu tahu bagaimana hasilnya nanti, ucapnya. Media tersebut juga melaporkan bahwa FC20 menyiapkan cara agar Miss Wilgers tidak keluar tanpa biaya transfer. Untuk itu paling cepat Wilgers bisa hijrah pada bursa transfer musim dingin 2024-25. Meskipun begitu dirinya juga pernah hampir hijrah secara gratis pada 2023. Namun Miss Wilgers langsung tanda tangan kontrak baru sampai 2026. Jika ke Italia, Miss Wilgers tidak perlu khawatir soal adaptasi. Pasalnya sudah ada CIZ yang tampil di Liga Italia. CIZ musim ini tampil di Venezia FC. Di balik kesuksesan timnas Indonesia saat ini ada andil nasihat dari pemain keturunan yang mulai terlupakan, yakni Elkan Bagot. Elkan Bagot sempat mengirimkan nasihat untuk timnas Indonesia. Berstatus sebagai salah satu negara dengan ranking rendah di babak ini, timnas Indonesia membuat kejutan dengan berhasil menyodok ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia mampu mengungguli lawan-lawannya yang punya ranking lebih baik seperti Arab Saudi, Bahrain dan juga China yang ada di 100 besar ranking FIFA. 2 tahun silam tepatnya pada Juni 2022, Elkan Bagot telah memprediksi kesuksesan yang direngkuh timnas Indonesia saat ini. Saat itu Elkan Bagot yakin bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di banyak ajang bergengsi seperti Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Hanya saja, pemain yang kini berusia 22 tahun itu meminta para fans Garuda bersabar dengan proses untuk bisa mencapai hal tersebut. Ya, terbukti perkataan Elkan Bagot itu menjadi kenyataan. Hanya dalam jangka waktu 2 tahun saja, timnas Indonesia mencapai apa yang diprediksikan olehnya. Tim ini masih sangat muda, jadi pesan saya bersabarlah, ujar Elkan Bagot dalam wawancaranya dikutip dari kanal YouTube BBC News Indonesia yang diwawancara 2 tahun lalu. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.